Yang juga jadi sorotan, Litbang Kompas merilis survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Tingkat kepuasannya mencapai 73,9%. Survei Litbang Kompas menyangkut sejumlah bidang mulai dari politik, keamanan, hingga perekonomian. Litbang Kompas menyebut bahwa capaian kepuasan hingga 73% adalah hal yang istimewa. Yang menjadi tantangan adalah apakah capaian ini bisa bertahan di sisa kepemimpinan Jokowi Ma'ruf. Dan ini saudara kami tampilkan survei kepuasan publik kinerja Jokowi Ma'ruf untuk berbagai bidang yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Bidang kesejahteraan sosial yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan upaya pengentasan mencatat kepuasan tertinggi, yakni 76,4%. Selanjutnya di bidang politik dan keamanan, kalau berkaca saudara pada stabilitas beberapa waktu belakangan, angka kepuasannya mencapai 74,6%. Lalu berikutnya kita lihat di bidang penegakan hukum, tingkat kepuasannya 69% dan perekonomian di tengah tekanan pandemi yakni 60,4%. Dan bila melihat hasil survei lainnya, Lembaga Indikator Politik Indonesia juga merilis kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Jokowi. Angka kepuasan mencapai 71%, sementara mereka yang kurang puas sekitar 20%, tidak puas 3,9% atau tidak tahu dan tidak menjawab yakni sebesar 4,2%. Dan tingkat kepuasan kinerja Presiden juga turut dipengaruhi oleh sejumlah kebijakan terkait penanganan pandemi. Dan lebih lengkap soal survei Litbang Kompas kita akan bahas bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan manajer Litbang Kompas Toto Suryaning Tias. Assalamualaikum, selamat sore. Senang sekali bisa bertemu lagi. Selamat Prof. sore. Mahfud, Mas Toto. Selamat sore Mbak. Dan Mas Toto. Selamat sore Prof. Sehat-sehat ya. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Amin. Saya ke Prof. Mahfud dulu. Angka 73,9% kepuasan kinerja pemerintah apa artinya, Prof? Ya artinya ini kan hasil survei ya tentang penilaian publik. Artinya masyarakat 73% itu menilai bahwa pemerintah itu sudah bekerja dengan baik sehingga memberi skor 73 itu. Memang ada yang bertanya, loh itu yang sisanya 27% tidak dilayani, berarti bukan semua masyarakat diberi pelayanan yang sama, tapi kemudian yang puas itu 73%. Yang sisanya yang 27% itu ada yang menganggap ya agak tidak puas, kemudian tidak puas, itu biasa saja. Oleh sebab itu kita akan terus bekerja, dan ini berarti apa, kita bekerja selama ini juga serius dan ingin memberikan pelayanan dan bekerja secara akuntabel kepada masyarakat. Apalagi kalau hasil survei ini menurut Kompas adalah ini hasil survei yang tertinggi sejak tahun 2015 ketika tahun pertama Presiden Jokowi itu menjadi presiden. Nah, puncak tertingginya itu ada di survei ini. Kita alhamdulillah lah bahwa apa yang kita kerjakan, pemerintah kerjakan, dinilai oleh masyarakat secara proporsional gitu. Termasuk di bidang politik dan keamanan ya, Prof ya? Iya, di bidang politik, keamanan dan hukum kan naik semua ya. Politik, keamanan, penegakan hukum juga, ya. Penegakan hukum juga naik gitu. Karena apa? Karena kita memang akan sungguh-sungguh gitu ya, menegakkan hukum, menjamin keamanan dan kenyamanan bagi seluruh warga masyarakat gitu, sehingga tidak lagi ada tindak-tindak kekerasan di tengah-tengah masyarakat, antar masyarakat. Tetapi pada saat yang sama ternyata misalnya demokrasinya naik, itu juga karena kita juga berusaha agar aspirasi masyarakat dan peran serta masyarakat dalam ikut mengatur negara ini kita buka selebar-lebarnya, tanpa dilakukan tindakan-tindakan represif, tapi tetap keamanan kita utamakan gitu. Oke, saya tanyakan Priska, ini. dulu Priska ketika saya mau diangkat menjadi menteri oleh Pak Jokowi itu di akhir tahun 2019 diberi data survei yang memprihatinkan kan, Pak Mahfud, ini hukum di bawah 50 loh katanya. Ini soal persepsi, harap diperhatikan, diperbaiki gitu. Sekarang tadi 69 ya, lumayan ya. 69 atau 65 gitu. Catatan saya di tangan 65, tapi Anda nyebut tadi 69. Oke, alhamdulillah juga. Oke, saya tanyakan ini ke Mas Toto. Jadi kalau dilihat dari angkanya sekarang sampai 73,9%, ditambah lagi kita lihat breakdown-nya masing-masing bidang, apa yang bisa kita lihat soal ini, Mas Toto?
Ya, saya menegaskan kembali apa yang disampaikan Prof. Mahfud tadi, bahwa ini memang capaian yang paling tinggi dari perjalanan survei opini publik selama periode pemerintahan Pak Jokowi ya, tidak hanya dengan Pak Ma'ruf Amin, tetapi juga di periode pertama. Oke. Jadi sejak tahun 2015 bulan Januari, ketika di usia pemerintahan 3 bulan itu kami mengadakan survei. Itu yang pertama. Yang kedua, kecenderungan dari pemerintahan Pak Jokowi, baik ketika berpasangan dengan Pak JK maupun dengan Pak Ma'ruf Amin, adalah memang kekuatannya ada di dua, yaitu di politik keamanan dan kesejahteraan sosial. Sementara penegakan hukum itu memang tidak setinggi dengan era sebelumnya. Tetapi yang istimewa adalah bahwa perbaikan kondisi ekonomi itu bisa di atas 50. Jadi kalau tadi Pak Mahfud menyatakan penegakan hukum juga masih di bawah 50, ekonomi itu lebih parah lagi. Tetapi kita bisa melihat di dalam grafik bahwa ekonomi itu selama periode, kalau kita pakai periode Agustus 2020 sampai dengan Januari 2022, bulan lalu ketika survei ini dilakukan, itu dia terus-menerus naik dan yang terakhir ada di angka 64,8%. Memang ada sedikit selisih beda dengan yang tadi disebutkan Mbak Friska, karena itu angka-angka murni. Angka-angka dari pertanyaan langsung. Sementara kalau yang kami punya itu yang ada di koran Kompas juga itu angka-angka yang didapatkan dari rata-rata indeks. Tapi tidak selisih jauh. Tidak selisih jauh begitu ya, Mas Toto. Saya ke Prof. Mahfud lagi, tapi yang namanya juga survei, ada yang puas, ada yang tidak puas. Nah, misalnya dari pihak di luar pemerintahan, Demokrat dan PKS mengkritisi masih banyak, tapi PR-nya yang dianggap puas itu hanya sebatas prosedural, belum menyentuh substansi. Tanggapannya seperti apa, Prof? Ya biasalah ada yang berpendapat begitu. Menurut saya semuanya substansi pertanyaan ini, karena tidak pertanyaan-pertanyaan atau surveinya bicara soal prosedur penegakan, tetapi bukti-bukti di lapangan. Sehingga ini memang substansi. Menurut saya mana ada survei yang kecuali memang sengaja survei prosedural apa ini. Kan menurut saya dari sudut pertanyaan-pertanyaan, kemudian substansi yang dijelaskan di dalam Kompas itu semuanya substansi gitu. Bahwa ada yang bilang begitu, kalau dipertil-pertil gitu ya, dipecah-pecah di bidang keamanan ini masih lemah, itu sudah kuat dan sebagainya, itu biasa saja. Itu ilmiahnya memang begitu. Tetapi bahwa ada yang memang merasa dituntut untuk bersuara seperti itu, ya tidak apa-apa. Di medsos kan juga ada yang begitu gitu. Itu survei pesanan katanya, ada yang begitu juga. Tapi mana Kompas bisa disurvei pesanan? Ini kan sudah bertahun-tahun dilakukan secara rutin. Dan ini tadi seperti Friska sebutkan tadi, angka yang hampir sama itu dikonfirmasi oleh SMRC ya, Saiful Mujani Riset Indikator Carta Politika, kan memberi angka yang di kisaran itu juga, tidak main-main gitu. Lalu lembaga survei internasional Economic Intelligence Unit juga memberitakan hal yang sama, ada kenaikan di dalam perkembangan demokrasi dan politik di Indonesia, bahwa ada orang yang menilainya itu masih kurang. Iya memang masih kurang, tapi kan memang tidak ada nilai survei kalau lalu 100% gitu. Sudah di atas 50% sudah dianggap oke pada umumnya kalau politik, apalagi ini sampai 73 ya. Nah, yang menarik Nah, yang menarik kalau saya bacakan lagi ya, Prof. Mahfud dengan Mas Toto juga, dari hasil survei kepuasan terhadap pemerintah dari bukan pemilih Jokowi, kalau kita lihat angkanya Januari 2021 kepuasannya 57%, lalu April 2021 52,7%, ada penurunan, Oktober 47,9%, dan Januari 2022 ada bounce back lagi nih, ada 54,3%. Prof. Mahfud baca ini seperti apa? Ya itu kan dari kepuasan mereka yang bukan pemilih ya. Iya betul, yang bukan pemilihnya Pak Jokowi. Ya, artinya objektif tuh kan, penilaiannya bagus gitu, bahwa itulah yang dilihat oleh mereka. Sementara kalau dirata-ratakan kan lebih dari itu kan. Jadi menurut saya ya itulah survei. Saya selalu percaya pada
survei karena ada metodologi ilmiahnya. Ada yang bilang survei itu kan hanya mewakili 1.000 atau 1.200 orang. Tapi metodologi ilmiah menjamin akurasi itu sampai misalnya 97,5% tingkat kepercayaannya. Nah, oleh sebab karena itu ada metodologi dan ini dikonfirmasi oleh berbagai lembaga survei. Baik. Nah, saya tanya ke Mas Toto, yang menarik tadi angka tadi naik di tengah turbulensi pandemi. Apa yang membuat kepuasan masyarakat naik, baik itu pemilih maupun yang ini data yang ditampilkan bukan pemilihnya Pak Jokowi? Ya, kalau kita mau melihat di sub bidang, Mbak Priska, itu akan kelihatan. Jadi dari kami masing-masing bidang, politik, hukum, kemudian ekonomi dan kesos itu kan kami jabarkan menjadi masing-masing 5 sub bidang. Jadi paling tidak ada 20